Wa qala aidan ijaza nasrullahi wal fathu wa rawaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja al-ayah. Fa kullu hadratul mukarram wa muhtaram syaikuna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina syibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah murabbi ruhina wal jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang selama ini selalu mengajak kita kepada Allah dan mengenalkan kita kepada Allah, Syahidi Pangarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau semakin hari semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mursyid yang kamil mukamil. Sehingga di saat beliau pada posisi kamil mukamil, maka kita selaku santri jamaahnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau beserta seluruh keluarga besarnya, santrinya, jamaahnya, termasuk kita yang ngumpul di tempat ini, semoga senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur dan barokah. Amin. Apa yang menjadi hajatnya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya semoga tambah dimustajabkan oleh Allah. Amin. Yang saya cintai para alimi ulama, para juama, imam-imam manaqib dan seluruh jamaah manaqib, khusus Saibul Hajat, Saibul Maqasid, yaitu yang undang saya Ustadz Jani, ngasih tahu minta hari ini ada acara pengajian di tempat ini. Saya tanya, yang mau nikah siapa? Anak saya, Bah, anak yang mana? Ya saya takutnya kan nanti diundang ke satu tempat yang nikahnya Ustadz Jani, kan repot. Aduh, nikah lagi. Ya kalau udah bisa mau monggo. Kalau bisa. Yang jelas hari ini kita berkumpul khusus untuk mendoakan Ananda Aib Alfiansah dengan Ananda Vivi Tiara Puspa yang tadi pagi, tadi siang sudah melangsungkan akad nikah. Maka perjalanan cintanya yang kemarin ini banyak rahasia, kayaknya malam ini mulai dibuka rahasia itu. Dan malam hari ini yang dirahasiakan selama ini mulai dibuka tanpa meminta. Sama, di saat kita cinta kepada Allah melalui Rasulullah, melalui para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah, yang lebih dekat melalui guru kita Abah Junaidi Al-Baghdadi. Maka sesungguhnya yang selama ini dirahasiakan oleh orang lain dirahasiakan oleh Allah kepada siapapun orang lain, maka bagi orang-orang yang mendapat cinta dari Allah, yang dirahasiakan oleh Allah itu sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah. Yang orang lain tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang orang lain tidak ngerti, kita menjadi ngerti. Bahkan orang lain tidak mampu melihat, kita bisa diperlihatkan semua itu oleh Allah dari adanya barokah cinta. Alhamdulillah. Dan semoga khusus keluarga besar Ustadz Jani yang lebih spesial lagi untuk kedua mempelai, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Itu doa yang lazim kita ucapkan setiap kali menghadiri pernikahan. Betul? Walaupun sebenarnya artinya kagak ngerti. Ayo, ngerti nggak artinya? Borok. Itu dari kitab Tadul Mukhtarin ada bahwa dasar cinta itu ada 5. Ya, yang pertama mahabbah lil ta'at, cinta kepada Allah. Yang kedua mahabbah lil mutaba'ah, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga mahabbah lir rahmah, mahabbah lil mawadah, mahabbah lil rahmah, lil mawadah, mahabbah lil rahmah wal mawadah. 5. Nah, yang 5 ini kita masing-masing sudah punya atau belum?
Karena nggak ngerti, menang baik. Sudah. Karena dari 5 ini kalau dirangkum, maka masuklah kita kepada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita selama ini sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan tidak hanya perintah-perintah yang wajib yang nyata. Contoh wajib yang nyata itu perintah sholat, itu wajib yang nyata. Betul. Nah, sementara wajib yang tidak dinyatakan oleh Allah adalah berzikir seperti ini. Berzikir seperti ini. Padahal di dalam ayatnya jelas, wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih utama dari ibadah yang manapun. Betul. Namun bukan berarti karena zikir ini lebih utama dari yang manapun terus kita meninggalkan ibadah yang lain. Jangan sampai kita tergelincir pada kezindikan. Jangan sampai zindik. Yang jelas semakin kita istiqomah dalam zikir, ibadah yang lain pun perlahan-lahan terus ngikutin. Betul. Ada yang dari ibadah awal yang tadi disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Abdul Halim, tepuk tangan. Yaitu ada kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh makhluk. Kenikmatan apa? Tadi disampaikan nikmat iman dan saya tambah satu lagi karena kita istiqomah, nikmat ihsan. Nikmat ihsan. Nah, itulah yang selama ini orang tidak bisa melihat. Oleh Allah tidak bisa diperlihatkan dalam keisanan, maka kita diberi kemampuan untuk bisa melihat itu. Bukan dengan basor, bukan dengan mata ini, bukan. Tapi kita diberi kemampuan melihat dengan basiro, dengan mata hati. Contoh, malam hari ini kita nggak akan bisa berkumpul di tempat ini kalau mata hati kita tidak terbuka. Betul? Nggak akan. Karena mata hati kita dibuka oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah kepada sesuatu yang sangat luar biasa, maka yang dari kertas maya pun datang hadir ke tempat ini. Oh, jauh loh jaraknya sama dengan Cikampek ya. Ali, cuma sama-sama Indramayu. Alhamdulillah dari kertas maya hari pertama sudah ada yang ke pondok kemarin. Nggak tahu imamnya tahu atau enggak, yang jelas saya ketemu di pondok. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga kedua mempelai rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Itu pengantin baru. Lalu untuk kita yang pengantin lama, apa itu masih berlaku? Sangat berlaku. Sebab sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh guru kita. Cuma saya maaf, saya sedikit berseberangan. Tadi kan ada wajah-wajah surga katanya. Maaf, di sini nggak ada, om nenek-nenek semua. Lu mana ada nenek-nenek yang kinclong? Nggak ada, masuk nggak tadi? Enggak. Putih, ke hijau-hijauan, ke kuning-kuningan, ke merah-merahan. Ada nggak? Ada. Oh, udah mama semua. Makanya kan saya sering ngomong, maaf nih yang mama. Ya maaf, nanti di surga nggak ada mama. Ayo mau masuk mana? Iya. Kayak maan siapa? Maknya saja lupa saya. Mak Ani, ya walaupun ikut ngaji tiap malam ya maaf mak. Di surga nggak ada. Lalu gimana sih? Ya itu tadi, walaupun di dunia ini wajahnya mak, karena kita sudah istiqomah seperti ini, maka nanti di surga yang 4 warna itu akan muncul. Ya, yang 4 warna itu akan muncul. Jadi yang muncul bukan kayak apa? Kayak apa namanya? Pelangi, bukan. Wajahnya itu menjadi bersinar. Coba deh kalau lampu warna hijau, warna putih, warna kuning, terus warna merah dijadiin satu, maka sinarnya akan menjadi sinar yang luar biasa. Contoh, di saat kita pengajian di pondok pesantren apa manggungan? Hidayatul Muqtadin.
Ya, di saat saya mahlul qiyam turun sinar kebiru-biruan itu, perpaduan dari sinar yang 4 itu turun dari langit. Kemudian konon katanya yang melihat masuk ke saya, sampai Kiai Nasrullah nggak berani dekat, nggak berani suruh doa, nyerahkan semuanya ke saya. Padahal saya tukang kejablay. Ya itu, untungnya begitu. Karena daya tariknya, ya orang tukang kejablay kan berusaha biar tertarik. Loh, apa sekarang masih? Oh gimana sih, udah jadi kiai masih kejablay? Justru sekarang saya lebih menjablaikan diri kepada Allah melalui guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jangan salah tafsir dulu. Alhamdulillah. Hidup sama lagi. Kenapa demikian? Karena kalau saya tidak seperti itu, ya mohon maaf, Ustadz Abdul Halim nggak bakalan kebawa ke sini. Tadi Haji Daswana nanya, itu santrinya Kinanang? Oh bukan, saya bilang itu santrinya Abah Kombes. Nggak tahu dia. Saya buka majlis di tempat beliau di Tempuran. Dari mulai sedikit, sekarang majlisnya sudah nggak muat. Santrinya pun, Pak santri udah berapa? 150. Datang ke sini makanya nggak nyari santri lagi. Kalau Kinanang masih nyari santri. Beliau udah banyak santrinya. Cuma begitu ada yang melecehkan, nggak mungkin Ustadz Abdul Halim bisa beli sound yang bagus kayak Abah Kombes. Maka sound saya yang 1 set saya wariskan kemarin ke beliau. Biar jangan ngomong sembarangan. Benar Ustadz Halimnya nggak mampu, yang di belakangnya punya kemampuan kan gitu. Nah inilah hadirin, kita hati-hati di saat berbicara kepada orang yang sambungannya tembus kepada Allah. Orangnya mungkin tersenyum saja, orangnya mungkin diem, tapi dari sambungan yang ada itu, katakanlah backingnya yang di belakang, pasti dia akan berbuat. Oleh karena itu jangan melihat orang seseorang karena oh ini apa Kombes, sudah Kombes, saya bilang saya pensiun di Brigadir Jenderal, udah punya dokterannya, S1-nya, punya S1 ekonomi, punya S2-nya. Jangan dilihat itunya. Hatta misalnya seorang Haji Daswana yang tadinya mantan supir taksi, berbeda dengan saya kan jauh ini. Ustadz Noto yang tadinya tukang beras, Ustadz Jani tukang nyiksa kayu. Bahkan dia main siksa aja, kayu ditebangin, diserutin. Kalau sambungannya, mulsasalnya sampai kepada Allah, maka hati-hati kepada orang seperti itu. Lalu apa kita jamaah semua seperti itu? Saya jawab ya. Oleh karena itu kenapa ke jamaah selalu ditanamkan cinta, cinta dan cinta, bahkan selalu didoktrin orang lempar batu balas dengan roti. Orang lain mau menghina silakan, mau menghujat masa bodoh, mau ngejelekin syukur yang ada, dosa kita berkurang. Contoh, saya sudah berikan contoh yang gamblang, contoh yang jelas. Di saat di Indramayu, termasuk di tempat ini, saya dihujat habis-habisan. 69 orang tanda tangan tidak mau terima zikir manakib. Sekarang alhamdulillah, jangankan yang tanda tangan, bosnya yang tanda tangan ikut zikir manakib. Kenapa bisa ngikut? Karena tadi di saat orang lain menghantam kita, kita balas dengan cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Nah lalu saya mau nyambung yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Beliau ini, nah sebelum saya lanjut, beliau ini salah satu nanti yang akan memperkuat tim opsi. Tepuk tangan dong buat tim opsi. Jadi tim opsi nanti ada 2 kelompok. Kelompok pertama nanti dari jamaahnya Ustadz Abdul Halim. Itu bisa aja dari bagian depan sampai ke lapangan nanti tugasnya Bom Dermayu. Jadi yang biasanya 3 hari 4 hari nggak selesai, insya Allah Kliwonan yang akan datang saya yakin 2 hari selesai. Amin. Cuma saya nggak akan gabung. Kalau digabung banyak yang nganggurnya nanti.
Loh, kalau digabung nanti Ustadz Orin main HP terus. Aduh. Jadi biar efektif dibagi dua. Misalnya dari sini biasa berangkat hari Rabu, maka yang dari Ustadz Orin di beliau isi komanya tiap malam Rabu. Bentrok dengan saya, nggak apa-apa. Saya sebulan sekali. Dan beliau saking takdimnya kalau habis isi komahan di tempatnya di tempuran itu pesantrennya lupa saya. Latansa. Hebat, pondok pesantren Latansa. Sama dengan orang Wangong, bener. Ternyata ada yang sama itu. Ada apa toko Latansa. Aneh ya, orang-orang lulusan pesantren pakai nama Latansa. Aja kelalen, Mbak. Iya. Ojo lali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi inilah perkuatan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadirin hadirat jami'ah rahimakumullah. Sebelum lanjut, karena ini ada pengantin, mana pengantin? Awas tidur duluan, keranjangnya jatuh. Lah iya, kamu kalau masuk kamar duluan, nanti warno ngintip. Alhamdulillah. Biar untuk kita ngibur dulu untuk pengantin deh. Mana artis? Ayo Tis. Ini